Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang menghidupkan hati dengan iman, yang menenangkan jiwa dengan zikir, dan menguatkan hidup dengan sholat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungi peristiwa besar dalam sejarah Islam, peristiwa yang bukan sekedar kisah, bukan sekedar mukjizat, tetapi pelajaran hidup bagi orang-orang yang beriman, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj terjadi pada masa paling berat dalam hidup Rasulullah. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Coba bayangkan, dalam satu tahun istri tercinta beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah wafat, paman yang melindungi beliau yaitu Abu Thalib juga wafat, dan dakwah ditolak, dicaci, bahkan dilempari batu di Taif. Bayangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan Allah, tetapi beliau tetap merasakan sakit, sedih, dan luka. Pelajaran untuk kita sebagai orang beriman, pasti kita akan diuji. Bahkan Nabi pun diuji. Namun tepat ketika Rasulullah berada di titik terendah, Allah mengangkat beliau setinggi-tingginya. Hadirin rahimakumullah, Isra adalah perjalanan malam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Rasulullah ditemani malaikat Jibril menaiki kendaraan istimewa yang bernama Buraq, yang langkahnya sejauh mata memandang. Dalam satu malam, perjalanan yang mustahil bagi manusia menjadi mudah bagi Nabi Muhammad karena pertolongan Allah. Pelajaran untuk kita, jika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Kemudian di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam sholat, memimpin seluruh nabi dan rasul. Ini adalah tanda bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin bagi para nabi. Kemudian Nabi Muhammad melaksanakan Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah menembus langit demi langit hingga ke Sidratul Muntaha. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, Nabi Muhammad Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah, di Sidratul Muntaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat. Awal perintah ini adalah 50 kali sholat dalam sehari. Namun atas nasihat dari Nabi Musa, sholat ini dikurang-kurangi hingga sampai di 5 waktu sholat saja. Tetapi pahalanya tetap sebagai pahala sebanyak 50 kali. Pelajaran terbesar Isra Mi'raj adalah sholat adalah hadiah langsung dari Allah, bukan lewat malaikat, bukan lewat wahyu di bumi.
Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, perbaiki salat kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj mengajarkan kita bahwa kesedihan bukan akhir dari segalanya. Ujian adalah jalan menuju kemuliaan, dan salat adalah kunci kekuatan hidup. Saat hidup terasa berat, jangan sekali-sekali tinggalkan salat. Saat doa terasa lama dikabulkan, tetaplah sujud karena Allah tidak pernah jauh, kitalah yang sering menjauh. Hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj ini bukan sekedar seremonial, tapi momentum memperbaiki salat, memperkuat iman, dan menata ulang hidup kita. Marilah kita akhiri pertemuan dalam kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, terima taubat kami, perbaiki salat kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita, kajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.